preparasi terlebih dahulu. Untuk sampel dipastikan sudah berupa bubuk dengan ukuran butir 200 ml. Nah, untuk proses preparasi kita membutuhkan sendok satu sampel, lalu selanjutnya kertas alas untuk sampel. Selanjutnya kita membutuhkan bahan berupa binder stereop Licowax. Tujuannya ini berguna untuk merekatkan sampel agar sampel tidak mudah pecah. Mari kita mulai saja. Pertama kita siapkan kertas sampel. Ini khusus ya, tidak sembarang kertas. Baking paper. Dipastikan untuk sendok sampel dalam kondisi bersih. Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol. Setelah bersih, kita bisa masukkan sampel. Untuk jumlah sampel yang kita siapkan itu 4 gram. Selanjutnya kita akan memberikan binder sebagai perekat, itu sebesar 1 gram. Jadi saya ulangi lagi, sampel sebesar 4 gram, sebanyak 4 gram. Lalu untuk binder itu sebanyak 1 gram. Itu perbandingannya. Pastikan untuk tidak tetap bersih ya, agar tidak mengkontaminasi bahan yang lain. Ini untuk binder itu berupa bubuk atau wax yang sudah dipowderkan. Sudah 5 gram, total 5 gram ya, karena tadi sampel 4 gram lalu binder sebanyak 1 gram. Selanjutnya mari kita melakukan preparasi selanjutnya, membuat sampel ini menjadi tablet atau pelet. Mari kita ke ruangan sebelah. Ya, kita mulai melakukan pembuatan pelet dari sampel yang sudah kita siapkan tadi. Ini sampel yang sudah tercampur dengan binder. Untuk membuat pelet, di alat yang digunakan ini cup seperti ini, powering, lalu untuk gasingnya untuk alatnya sendiri kita akan menggunakan casing dari Fluxama ini PR15. Ya, langsung saja kita coba membuat peletnya. Dipastikan semua komponen alat ini dalam kondisi bersih ya sebelumnya. Untuk awalnya kita siapkan tangannya. Selanjutnya ini sebagai dasar untuk pelet. Kita masukkan pertama kali.
yang ada tidak yang tumpul ini kita bagian atas. Selanjutnya ring yang bagian tumpul juga atas. Nanti sampel akan terproyeksikan di ring ini. Selanjutnya ini semacam corong agar sampel tidak keluar kemana-mana. Kita masukkan. Nah, selanjutnya kita masukkan sampel. Pelan-pelan agar tidak jatuh keluar dari tapnya. Kita ratakan agar berimbang perputarannya. Nah, terakhir untuk gasingnya atau penekanannya menggunakan ini kita masukkan dengan pelan-pelan, karena jika kencang atau terlalu cepat nanti sampel akan keluar karena ini sangat presisi. Nah, selesai. Kita sudah siap untuk di casing. Kita masukkan ke dalam alatnya, alat gasnya. Ini seperti untuk pengamanannya, kita ada salah satu jarum jam di bagian tengah. Lalu untuk selanjutnya kita putar juga secara seluncang ke kanan untuk yang bagian pemompanya. Sudah cukup tertutup. Nah, ini ada penunjuknya 0 sampai 20. Untuk pemotongan pelet itu kita buat di angka 10 saja. 10. Untuk proses pelepasan dari atau proses lama gasingnya itu cukup 3 sampai 4 detik. Oke, kita coba membuka. Ya, sudah cukup. Kita buka cara kiri, lalu kita buka cara kiri juga. Lalu kita ambil. Selanjutnya kita buka. Kita ambil satu persatu untuk alat tadi. Nah, sudah selesai seperti ini produknya. Dengan cara seperti ini berarti sampel sudah siap untuk di running menggunakan alat SRF Spectral Pos generasi kelima. Ya, selanjutnya kita sudah mendapatkan pelet yang sudah kita buat tadi. Tahap selanjutnya hasil dari pelet ini kita masukkan ke alat SRF ini. Ya, ini merupakan nampan untuk meletakkan
sampel, ada 8 lubang di sini. Nanti kita bisa melakukan analisis 8 sampel dalam satu kali running alat. Nah, spesialnya untuk penampakan ini dia memiliki kemampuan memutar, jadi rotary. Jadinya efeknya nanti untuk penembakannya tidak hanya untuk satu sisi saja, jadi berbagai sisi, karena dia bisa memutar. Gitu. Ya, kita langsung saja masukkan ke nampannya secara terbalik ya, karena penembakan SRF di bawah, maka ini di sampelnya ditaruh di dasarnya. Nah, seperti ini. Mari kita masukkan ke dalam alatnya. Kita buka. Nah, selanjutnya kita letakkan ke dalam alatnya dengan mengkondisikan ada warna merah ini, pembahasan warna merah kita juga paskan di sini juga ada warna merah. Nah, seperti ini kita bisa melakukan 8 sampel dalam satu kali training. Saat ini kita kunci agar tidak terlepas. Selanjutnya kita menutup kembali untuk SRF-nya atau SRF. Selanjutnya kita akan membuka software untuk analisis runningnya menggunakan SRF analisis Pro. Di sini ini tampilannya interface seperti ini. Jadi kita lihat di bagian kiri ada measurement, lalu sampel, lalu methods, lalu tools, spektra. Nah, karena kita akan melakukan analisis sampel, jadi kita pilih opsi yang measurement. Nah, di measurement tersebut itu bisa seperti ini. Jadi ada pilihan plate-nya atau namanya tadi itu ada 12 atau ada 8, karena kita menggunakan yang 8. Yang rotation kita pilih yang 8 rotation ini. Selanjutnya kita pilih, karena kita hanya memasukkan satu sampel saja, kita pilih satu sampel. Lalu kita juga memberikan nama sampel tersebut, misalnya sampel A. Lalu metodenya kita pilih. Di sini ada beberapa metode, dari metode alloy, aqua, oil, lalu pellets, powder, and liquid, banyak sebetulnya. Ya, karena sampel kita berupa padatan, lalu kita melakukan pressing menjadi pellet tadi, jadi kita menggunakan pilih yang liquid, gas, and solids. Sebetulnya alat SRF ini itu bisa melakukan analisis tidak hanya sampel padatan, tapi bisa sampel cair, nanti menggunakan yang aqua ini, lalu sampel oil, nanti bisa menggunakan yang ini, lalu selanjutnya ada yang offset cup ini, lalu ada offset pellet, lalu powder and liquid. Akan tetapi yang membedakan selain jenis sampel itu metode proses pembuatan pelletnya. Jadi tapi kita menggunakan yang ring tadi. Kalau ring itu kita melakukan pressing, tapi kalau misalnya aqua dan oil kita menggunakan cup. Lalu kita masukkan cairan tersebut ke dalam cupnya tersebut, lalu dimasukkan ke dalam SRF ini. Kita pilih saja ya, karena sampel kita proses tadi. Lalu prosesnya kita automatic. Durasinya ini 600 detik.
Lalu untuk spesifikasi ini sudah setting dari spektrosikosnya ya. Lalu untuk selanjutnya tinggal kita running. Ya, mari kita buka untuk hasil analisisnya. Ya, seperti ini. Ya, ini terdiri dari unsur oksida utama sampai batu. Selanjutnya unsur jejak dari kobalt sampai ke uranium. Nah, untuk agar kita bisa membuka filenya tersebut di komputer lain, bisa kita print. Nah, bisa seperti ini. Lalu akan kita save di sampel nasional. Atau bisa save-nya di Word PDF untuk outputnya. Di hasilnya ada nama sampel, lalu metode, lalu sampel tag-nya kita bersabda tadi. Selanjutnya adalah waktu.